One, two, three. Yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Oke, Salam. Siang hari ini saya akan membawakan sebuah tanggung jawab seorang pria, ya. Ini sangat penting tanggung jawab seorang pria. Karena tanpa tanggung jawab akan terjadi keabnormalan di dalam keluarga kita, ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam komunitas kita, dan di dalam tempat-tempat lingkungan kita berada. Ya, ketika kita nggak tanggung jawab itu berbahaya. Jadi tanggung jawab ini sangat penting bagi kita semua, ya. Sesi ini dinamakan tanggung jawab berhenti di sini, ya. Kenapa sesi ini dinamakan tanggung jawab berhenti di sini? Karena kebanyakan pria suka melempar tanggung jawab, ya. Karena kalau ketika pria melempar tanggung jawab, maka terjadi apa tadi? Keabnormalan, ya. Kita mau belajar hari ini bagaimana seorang pria bisa bertanggung jawab, ya. Ayo kita belajar sama-sama menjadi pria maksimal. Kebanyakan pria tidak bisa bertanggung jawab karena pria tersebut tidak mengerti apa itu tanggung jawab, ya. Karena mereka tidak mengerti, maka mereka nggak mungkin bisa melakukannya, ya. Maka hari ini kita mau belajar. Kita harus mengerti terlebih dahulu dan kita harus lakukan, ya. Karena kebanyakan mereka tidak tahu, jadi mereka tidak bisa maksimal di dalam kepriaannya, ya. Tanggung jawab juga berbicara tentang siapa kita sebenarnya, ya. Karena ketika kita di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dan di dalam komunitas, kita dikasih tugas dan tanggung jawab, ya. Orang-orang akan melihat kita, orang-orang akan menilai kita ketika kita melakukan tanggung jawab tersebut, ya. Apakah kita sungguh-sungguh melakukannya dengan maksimal, atau kita bersungut-sungut, atau kita setengah hati. Nah, disitulah orang melihat ini pria bertanggung jawab atau tidak, ya. Jadi peran tanggung jawab itu sangat penting pada pria. Ketika kita melakukannya, orang-orang melihat kita. Kalau kita maksimal, orang bilang, wah luar biasa, ya. Tapi kebalikannya, kalau kita tidak maksimal, orang bilang apa? Ya, setengah hati, salah pilih dia. Wah, salah pilih kita, ya. Yang ada bersungut-sungut, ya. Jadi kita harus tahu, dan kita harus belajar tentang sebuah tanggung jawab, ya. Ini sangat penting tanggung jawab. Hari ini kita mau belajar, ya, biar kita bisa mengerti dan kita bisa lakukan. Bilang kiri kananmu, ayo belajar tanggung jawab. Tanggung jawab berhenti di sini, bukan di sana. Ya, Paul Statement berkata, kedewasaan tidak diukur dari usia, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Artinya, untuk bisa bertanggung jawab, nggak perlu berapapun usia kita. Nggak perlu, ya. Muda pun bisa bertanggung jawab, ya. Yang penting kita bisa komitmen, ya. Kebanyakan kita lihat di luar sana, banyak orang tua pun nggak bisa bertanggung jawab, ya. Jadi nggak diukur sama usia. Biarpun tua pun, kebanyakan juga lepas tangan, ya. Kalau motor keren lepas tangan, ya. Nah, jadi kita mau belajar. Jadi orang dewasa itu, orang tanggung jawab itu nggak perlu umur. Berapapun umurnya, ketika mereka bisa bertanggung jawab, itulah pria yang bertanggung jawab, ya. Ada amin pada pria? Oke, saya bacakan di Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa, ya. Pertama kali dosa masuk ke dalam dunia ini oleh siapa? Oleh satu orang pria, ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak dosa itu. Satu orang pria, dia bisa menjalar kemana-mana, ya. Jadi dosa yang pertama kali masuk ke dunia ini yaitu Adam, ya. Adam itu yang membuat dosa masuk ke dalam dunia ini, ya. Artinya dosa masuk melalui kesalahan seorang pria, bukan kesalahan seorang wanita. Padahal yang pertama kali yang makan buah terlarang itu siapa? Hawa, ya.
Kok kenapa pria yang bertanggung jawab? Kan Hawa yang makan. Hawa dong yang salah. Ya. Kenapa? Pertanyaannya, mengapa Hawa berdosa? Kenapa? Mari kita buka Kejadian 3 ayat 6. Oke? Saya bacakan bagi para pria. Kejadian 3 ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada si Adam, suaminya, yang bersama-sama dengan dia, Hawa, dan suaminya Adam pun memakannya. Nah, ya, yang sebenarnya kan Tuhan melarang makan buah itu, terlarang. Tuhan berfirman, kau Hawa, Adam, kau boleh makan seluruh buah ini, tapi buah pohon baik dan benar ini tidak boleh kau makan. Tapi dimakan juga sama si Hawa. Dan si Adam diam saja. Nah itu, ketika pria diam aja, dia itu berdosa. Artinya pria berdosa bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena apa yang tidak ia lakukan. Ya, jadi orang berbuat dosa itu nggak harus berbuat dosa, nggak. Ketika dia diam saja kayak si Adam, dia berbuat dosa. Ya, satu kali saya punya teman, anaknya pulang malam, seorang pria umur ya SMA, umur 18 tahun gitu. Dia pulang malam. Saya bilang sama teman saya, Pak, kok anaknya kagak ditegur? Sudah dewasa, dia juga sudah sering ke gereja, dia ngaku dosa sendiri aja, bertobat sendiri aja. Saya diem. Kayak lagi saya bermain lagi, anaknya juga sama melakukan hal yang sama. Nggak malah kagak pulang. Pak, anaknya mana? Kemarin pulang malam, sekarang malah nggak pulang. Dimin aja bro, dimin aja. Ntar dia berdosa, tadi bertobat sendiri. Wah, saya bilang nggak boleh. Itu namanya dosa. Saya bilang, ketika anak kita melakukan kesalahan, ketika anak kita melanggar etika dalam keluarga, kita sebagai kepala keluarga, pemimpin dalam rumah tangga harus menegur. Jangan kayak Adam. Ketika Adam makan buah yang Tuhan tidak izinkan, si Adam diam saja. Sama. Ketika teman saya seperti itu, berdosa. Kenapa? Ketika anaknya melakukan kesalahan, dia diam saja. Nah, saya juga mau kesaksian, satu kali juga anak saya, Brian, terima rapot di SMA. Ketika terima rapot, guru, waktu itu nilainya ada yang kurang bagus, ada yang jelek ya, 5. Gurunya bilang sama saya, Pak, mohon maaf Pak, kami sudah maksimal, ternyata Bapak dan nilai 5. Mohon maaf Pak, akan kami yang kurang begitu perhatian sama anak Bapak. Terus saya dengan senyum, saya bilang, bukan Ibu, Bapak, yang salah bukan sekolahan. Yang salah saya, sebagai bapaknya, nggak beri pelajaran, nggak beri les, atau nggak perhatikan di dalam rumah. Ketika di ulangan, ketika dia mengalami apa, dia mendapat nilai yang biasa aja. Dan ada yang merah. Ya, jadi saya bilang sama guru, bukan sekolah yang salah, saya. Ya. Nah, para pria belajar, jangan bilang gurunya yang salah. Jangan. Kita harus tanggung jawab. Kenapa? Karena kita adalah pria. Kita adalah pemimpin. Ya. Kita adalah sumber. Kita harus bertanggung jawab. Ketika ada keluarga kita yang melakukan kesalahan. Ya. Ketika keluarga kita ada yang melakukan yang di luar ekspektasi kita. Ya. Itu juga sama seperti Adam membiarkan Hawa. Ya. Ketika Hawa makan, didiamin juga sama si Adam. Ya. Ya. Malam ini kita mau belajar tentang tanggung jawab. Ada 4 hal yang harus kita sama-sama belajar. Ada 4 tanggung jawab kita sebagai pria. Ya, katakan bersama-sama. Ada 4 tanggung jawab seorang pria. Ya, 4 tanggung jawab sebagai pria. Oke, tanggung jawab pertama yaitu tanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Ya. Tanggung jawab pertama adalah tanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Nah, ketika kita bisa bertanggung jawab akan dosa kita sendiri, maka kita akan bisa melakukan tanggung jawab yang selanjutnya. Kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab akan dosa kita sendiri. Ya, kita nggak boleh melepas tanggung jawab. Nah, untuk kita bisa mengaku dosa, untuk kita bisa bertanggung jawab,
akan dosa kita sendiri, ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu mengakuinya dan meninggalkannya, ya. Nggak cukup diakui, tapi harus meninggalkannya, metanoia, 180 derajat, ya. Ketika kita mengakui dosa kita, ya, dengan teman brother keeper, dengan teman komsel, ya. Nah, kita harus meninggalkannya, ya. Jangan situ lagi, percuma, ya. Ngakui dan tinggalkan, ya. Artinya nggak ada cara lain. Akui dan tinggalkan, ya. Jika kita gagal bertanggung jawab akan dosa kita, maka kita akan dihadapkan dengan dosa yang lebih besar, ya. Wah, lebih parah. Contoh, Adam dan Kain, ya. Ketika mereka lari dari tanggung jawab, dan dosa mereka mengalami konsekuensi yang lebih besar, terkutuk turun-temurun, ya. Ketika Adam nggak bertanggung jawab sama Hawa, ya, terus ada punya anak namanya Kain, Kain juga nggak bertanggung jawab dengan Habil, malah tragisnya membunuh Habil, ya. Dosa yang tidak dibereskan akan melahirkan dosa berikutnya. 1, 2, 3, ya. Oke. Nah, hal yang tadi, tanggung jawab pertama apa? Tanggung jawab akan dosanya. Yang kedua adalah tanggung jawab sebagai penjaga, ya. Kebanyakan pria tidak bisa menjadi penjaga di dalam rumah tangganya, ya. Kalau satu tadi bisa, aku dosa, bisa kita lakukan. Yang kedua kan gampang. Kita bisa menjadi sebagai penjaga dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Oleh karena itu, Tuhan mengembalikan tugas dan tanggung jawab kita kepada setiap pria untuk menjadi penjaga di dalam keluarga dan di dalam saudara kita, ya. Contoh, Kain, ketika dia bersedia menjaga adiknya, ya, bahkan Kain membunuhnya adiknya, Habel, ya. Mari kita baca di Kejadian 4 ayat 9 berkata, firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habil adikmu?" Itu jawabnya, "Aku tidak tahu." Ya, apakah aku penjaga adikku? Ya, sama. Ketika Adam melakukan pelanggaran terhadap Hawa, ditanya sama Tuhan, siapa yang siapa yang suruh makan? Adam bilang siapa Hawa. Hawa bilang siapa ular, ya. Jadi saling melempar tanggung jawab. Adam bilang bukan saya, si Hawa. Hawa bilang bukan saya, si ular yang terdakwa. Sama ketika Kain ditanya, "Kemana adikmu?" "Memang aku penjaga adikku," ya. Jadi dosa yang sama akan melahirkan dosa berikutnya, ya. Sama seperti waktu Adam gagal menjaga Hawa. Padahal kita lihat persis banget, ya, di samping-samping, ya. Oke. Jadilah, jagalah keluarga kita dengan fungsi kita. Kita sudah belajar, ya. Tadi sebelum sesi ini ada imam dalam keluarga. Kita sudah belajar. Kita menjaga dengan apa? Jadi imam. Tugas pertama imam berdoa. Doa apa? Melayani. Ketiga apa? Mendengar, ya. Nah, fungsi imam itu harus kita perhatikan dalam keluarga, untuk kita bisa berdoa bagi keluarga kita, untuk kita bisa mendengar bagi keluarga kita, dan kita bisa melayani bagi keluarga kita, ya. Itu harus kita lakukan. Fungsi imam, ya, menjadi penjaga dalam keluarga dan penjaga saudaramu. Oke? Para pria, 1, 2, 3. Oke. Masuk ke tanggung jawab yang ketiga, yaitu tanggung jawab sebagai penuntun, ya. Tadi tanggung jawab sebagai tanggung jawab akan dosa sendiri, tanggung jawab sebagai penjaga, tanggung jawab sebagai penuntun, ya. Penuntun nih, kalau kita belajar, kita harus menjadi penuntun. Penuntun itu guide, ya, atau mengarahkan penuntun itu, ya. Mengarahkan keluarga dan orang yang kita pimpin, ya.